Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alizin Maulana dengan 3 digit yang terakhir 033 akan menjelaskan apa sih itu Robot Operation System, yaitu ROS Section 1. Robot Operation System atau ROS yaitu adalah framework open source untuk pengembangan perangkat lunak robotika. ROS menyederhanakan sistem kompleks menjadi modul kecil bernama node yang saling berkomunikasi lewat topik, service, dan action. Sistem ini mendukung kerja tim, penggunaan ulang kode, serta transisi mudah antar simulasi dan hardware. Versi terbaru ROS 2 menggunakan middleware DDS yang lebih stabil dan cocok untuk aplikasi industri real time. Fungsi dan tujuan ROS yaitu yang dimana fungsinya menyederhanakan pengembangan perangkat lunak robot, mengelola komunikasi antara sensor, aktuator, dan logika kontrol. Ketiga yaitu memungkinkan berbagai komponen robot bekerja secara paralel. Keempat, mendukung integrasi antar simulasi dan perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu menyediakan standar komunikasi data antar modul. Kemudian tujuannya itu apa? Mempermudah pengembangan robot kompleks dan mendukung kolaborasi tim dan berbagai kode. Yang ketiga yaitu memungkinkan transisi mulus dari simulasi ke hardware nyata. Apa sih perbedaan ROS 1 dan 2? ROS 1 diluncurkan tahun 2008 yang menggunakan middleware berbasis TCP/IP dan didukung terbatas untuk real time dan sistem terdistribusi. Yang dimana versi terakhir Noetic Ninjas yang pada tahun EOL tahun 2025 banyak digunakan untuk riset dan prototipe. Kemudian ROS 2 yang dikembangkan sejak 2014 sebagai perbaikan total dari ROS 1 yang dimana menggunakan DDS Data Distribution Service sebagai middleware standar industri, mendukung komunikasi real time, keamanan, dan distribusi antar perangkat, cocok untuk aplikasi industri dan komersial, serta versi stabil yaitu Foxy, Galactic, Humble, dan sebagainya. Di sini terdapat plumbing, tools, capabilities, dan ekosistem. Yang dimana plumbing yaitu komunikasi data yang menyediakan infrastruktur komunikasi antara node melalui topik, service, dan action. Yang kedua adalah tools, alat bantu developer, yang dimana ada logging dan debugging, visualisasi data, RVIZ, monitoring system, RQT, dan ROS-Graph. Yang ketiga ada capabilities, yaitu kemampuan robot, yang dimana persepsi dan perencanaan gerak. Kemudian ada navigasi dan kontrol. Yang keempat yaitu ekosistem. ROS adalah komunitas global dengan ribuan package open source yang terus berkembang. Dukungan dokumentasi, forum, dan kontribusi aktif tersedia secara online. Apa sih itu node? Mari kita mengenal node. Node adalah unit terkecil dari program dalam ROS yang menjalankan satu fungsi atau tugas tertentu dan dapat berkomunikasi dengan node lainnya. ROS memungkinkan banyak node berjalan secara paralel dan berkomunikasi satu sama lain melalui sistem komunikasi seperti topik, service, atau action. Berikut adalah contoh nodes pada program. Kemudian kita masuk pada ROS section 2. Yang pertama adalah ROS service. Service adalah komunikasi dua arah antara node satu, node meminta klien, dan node lain merespon server. Alur kerja service yaitu klien mengirim request, kemudian server menerima request dan memprosesnya, server mengirim kembali respons. Berikut adalah contoh codingannya. Kemudian action. Action dalam ROS 2 adalah mekanisme komunikasi untuk menangani tugas jangka panjang seperti menggerakkan robot atau
merencanakan jalur. Berbeda dengan service, action memungkinkan klien mengirim perintah goal, menerima umpan balik feedback, mendapat hasil, dan membatalkan tugas jika perlu. Action tetap digunakan saat dibutuhkan kontrol yang fleksibel dan interaktif terhadap proses yang memakan waktu. Komponen action yaitu goal, feedback, result, and cancel. Launch file. Launch file dalam ROS 2 adalah script yang digunakan untuk memulai beberapa node dan konfigurasi secara otomatis dalam satu perintah. File ini sangat berguna karena sistem ROS biasanya terdiri dari banyak node yang saling berhubungan. Dengan launch file, pengguna tidak perlu menjalankan tiap node satu persatu. Launch file biasanya ditulis dalam bahasa Python, namun juga mendukung XML dan YAML. Di dalamnya, kita bisa menentukan node mana yang dijalankan, parameter apa yang digunakan, serta menyertakan file lain. Launch file memungkinkan pengelolaan sistem ROS yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diatur ulang. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.